Gelombang bunyi, misalnya ada rapatan, ada tenggangan. Kemudian gelombang menurut mediumnya itu ada dua, gelombang mekanik yang arah rambatan energinya memerlukan medium, perantara. Itu ada gelombang bunyi, gelombang air, gelombang tali, itu merupakan gelombang mekanik. Jadi gelombang mekanik bisa juga bentuknya gelombang transversal. Kemudian ada juga yang bentuknya gelombang bunyi, berarti bentuknya gelombang longitudinal. Gelombang elektromagnetik, gelombang arah rambatannya, energinya itu tidak memerlukan medium. Itu banyak. Kamu tanpa itu kayaknya mati tutu katanya, mati gaya. Karena HP kamu juga merupakan gelombang elektromagnetik. Nanti akan diperjelas lagi di kelas 3, lebih jelas lagi nanti. Kelas 2 pun juga nanti ada. Ada gelombang cahaya, gelombang ronsen, ada sinar tampak, ada gelombang ultraviolet, sinar merah, hijau, itu termasuk gelombang elektromagnetik. Mempunyai panjang gelombang sendiri, mempunyai frekuensi sendiri, termasuk microwave, itu termasuk gelombang elektromagnetik, gelombang HP, gelombang radio, gelombang TV, itu semua adalah gelombang elektromagnetik. Berdasarkan amplitudonya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan, itu nanti pada tali, kemudian ada gelombang stasioner atau gelombang diam. Ini satu bab sendiri. Jadi menurut berdasarkan amplitudo gelombang itu bagi dua tapi satu bab sendiri. Kemarin persamaan gelombang juga sudah ada, Y sama dengan A sin omega T waktu kelas 10. Ya. Itu udah satu bab itu. 3.8 saya terangkan termasuk ciri-ciri gelombang. Masuk ada ciri-ciri gelombang. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ciri gelombang atau sifat gelombang ada 5. Ada pemantulan. Pemantulan atau disebut dengan apa? Kalau di SMK apa? Matematika itu juga ada pemantulan. Pemantulan itu ada di SMA. Apa itu? Pemantulan. Itu pada cermin. Kemarin ada saya menawarkan tidak ada ulangan apabila Anda bisa membuat gambar bayangan. Ada yang bisa? Ayo, yang kemarin saya kasih sudut berapa? 60, 45 sama 30. Ada yang bisa? Nih, tidak tahu sama sekali. Tidak ada yang gelut ya. Mia 1 kemarin sudah sampai 30 bisa menggambar. Mia 5? Banyaknya bayangan. Kemarin kan sudut minta apa? Tidak ulangan. Nilainya 100. Apa kemarin? Asal bisa menggambar 2 buah cermin yang membentuk sudut 30, 4, 5 sama 60. Ada yang bisa gambar? Sudah lupa Bu. Ya Ryan ya? Sudah lupa kan? Gak tahu tugas apa. Ya kan? Pada waktu hari Selasa saya bilang. Jadi ada hukum pemantulan kemarin itu pada cermin, ya kan? Pada cermin datar. Padahal cermin itu ada 3. Ada cermin datar, cermin cekung, ada cermin cembung. Sama kayak dengan pembiasan. Pembiasan itu terjadi pada lensa.
Lensa itu ada lensa cekung, ada lensa cembung. Itu yang belum diperluas. Ya. Itu kalau diperluas pemantulan satu bab lagi, pembiasan satu bab lagi. Tapi nanti akan dipakai itu di gelombang cahaya. Hari ini kemarin hanya pengertian pemantulan sama pembiasan saja. Gambarnya pada kaca paralel sama satu lagi pada cermin. Pembiasan. Oke. Kemudian ada interferensi gelombang. Ya, pembiasan kemarin ada sin I per sin F. Ya. Ada? Sin I per sin R sama dengan N2 per N1 lambda 1 per lambda 2 V1 per V2. Itu pembiasan. Nanti pembiasan itu bisa pada kaca prisma. Nah, nanti kalau pada kaca prisma beda lagi hitungannya nanti. Jadi ada beta, ada deviasi, mengurai lagi nanti. Kalau pas masuk ciri-ciri gelombang itu masuk di gelombang cahaya. Beda lagi nanti kalau masuk di gelombang bunyi, tetap akan dipakai. Ini baru apa istilahnya? Pengertiannya saja, belum masuk ke satu. Nah, kalau masuk satu ya nanti satu papan tulis. Kemudian ada interferensi gelombang. Perpaduan dua gelombang atau lebih membentuk pola tertentu. Jadi mengalami konstruktif penguatan, mengalami destruktif pelemahan. Nah, kalau contoh nyata ya apabila apa? Ada superposisi. Dua buah gelombang yang berpadu. Saya ngomong, kamu ngomong. Itu ada perpaduan. Jadi biasanya terjadi destruktif. Sebenarnya hari ini saya pengen liatin video, tapi karena ininya tidak sinkron dengan punya saya, tidak bisa. Dan kalau punya saya punya yang lama. Kalau ini kan komputer yang baru. Pakai yang lama. Saya pakai notebook soalnya, bukan pakai komputer. Kalau pakai komputer baru bawa laptopnya. Ada cinta di situ. Nanti akan lihat videonya seperti apa toh pemantulan, seperti apa toh interferensi, seperti apa toh itu diffraksi, apa toh itu polarisasi. Itu akan terjadi. Nah, gambarnya, karena gelombang itu gambarnya kita tahu hanya yang digambarkan gelombang itu hanya transversal atau longitudinal. Tapi yang paling banyak gelombang bunyi, gelombang cahaya yang dipakai di gambar itu selalu gelombang transversal. Kalau tali dibentangkan, getarkan. Kalau tali ini yang 4 ada bawa tali, ketahuan. Jadi dibentangkan, jadi ketemu ada panjang gelombangnya, ada fasenya, ya. Ada kelas 10, ada fase gelombang, tahu? Fase gelombang. Fase gelombang tahu kelas 10? Sudah pernah? Sudah pernah belum? Ada fase gelombang, sudut fase. Belum. Sama sekali. Oke. Kalau belum, tadi stop dari awal kan? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Itu materi itu 3.8 sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan?
3.8 udah selesai. Jadi bentuk gelombang masih gelombangnya Y sama dengan A sin omega T. Masih satu. Kalau dicoba soal, kalau saya punya Y persamaan gelombang Y sama dengan 2 sin 0,5 pi T. Tentukan A amplitudo B frekuensi C kecepatan gelombang simpangan saat T sama dengan 1 detik. Yang bisa terjawab cuma yang A. Ya, amplitudonya berapa? 2. Jawab dengan juga. Ada yang bisa? Mak? Berapa frekuensinya? Bagaimana cara mencari frekuensi? Kalau di kelas 10 dulu dicecerin dulu. Y sama dengan A sin 0,5 pi T. Sementara kamu punya rumus apa? 2 sin ini omega ya. Omega T 0,5 pi T. Ini milik sini. Ya. Berarti A-nya 2. Taruhlah di sini meter ya. Berarti meter. Ini milik sini. Lihat ini. Berarti omeganya 0,5 pi. 0,5 pi. Kamu punya omega rumusnya apa? 2 pi F. Ya kan? Omega 0,5 pi. Kamu punya 2 pi F sama dengan 0,5 pi. Berarti F-nya 0,5 pi dibagi 2 pi. Coret-coret. Berarti F-nya 5/10 dibagi 2 kan? Jadi 5/10 dikali 1/2. Ya, jadi hasilnya 5/20 1/4. Apa? Terus kecepatan. Ada bisa dicari kecepatan gelombangnya? Lambda kali frekuensi. Lambdanya ada? Nggak ada. Bisa digambarkan? Nanti cari apanya dulu? Apanya? Lambda. Cari pakai lambdanya pakai apa? Ya? S per R. N-nya ada? R-nya ada?
kan punya V sama dengan lambda dikali F. V-nya nggak ada, yang ada cuma F-nya doang. Kalau V apa hubungannya V dengan omega? Ada nggak hubungan antara V dengan omega? Ayo. Ada nggak hubungan antara V dengan omega? Ada nggak? Ada? Apa? V sama dengan omega. V sama dengan omega. Dan kalau omega kan 2πf atau 2pi per t. Nah, kalau kamu punya V apa? Ingat nggak? Enggak. Kalau nggak ingat ya udah. Ingat nggak? Nggak ingat, ya wes. Kalau nggak ingat saya hapus. Gampang kan? Singkatnya mudah. Kalau nggak ingat ya hapus. Kita ambil Y-nya dulu. Y sama dengan apa di situ? 2 sin 0,5 pi T. Berarti 2 sin 0,5 pi kali 1. 2 sin 0,5 pi. Pi-nya itu adalah berapa? 180. Pi kalau dalam sinus 180. Berarti 2 sin 90. Sin 90 berapa? 1. Berarti Y-nya 2 meter. Y-nya 2 meter. Ayo. Segini, yang masih ada ganjil di sini nih. 2 meter. Kalau digambarkan gambarnya seperti apa? Bisa digambarkan nggak? A-nya, nah di sini nilai positif, berarti taruh dari sini ya. Nah, startnya dari situ. Cuma kita nggak tahu gambarnya. Pokoknya yang jelas startnya dari sini, karena di sini nilainya positif. A-nya di sini ada 2. Nah, Y saat T sama dengan 1, dia sudah bisa menempuh jarak simpangannya 2 meter. Bisa dibayangkan? Ayo, bisa dibayangkan? Anto. Nanti kan akan diperluas. Nanti kalau di gelombangnya itu kan hanya 1 ya, hanya 2 sin 0,5 pi T saja. Ya, jadi kalau digambarkan gelombangnya nanti ada fase sebenarnya. Ada X per lambda. Sebenarnya ada fasenya. Nah, fasenya yang mana itu? Yang nanti larinya ke gelombang berjalan. Kalau gelombang berjalan ketemu nanti jadi omega T, nanti ada ketemu K. Nah, ada C itu X per lambda. X per lambda nanti ketemunya. Ya, oke, yang ini V-nya belum bisa ketemu karena R-nya tidak ada.
Lu paralel. Tiga nilai paralel ya, sama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah, saya nggak mau ngajarin lagi, kepalamu udah nggak ada di sini. Dari tadi kepalamu udah menerawang kemana pun, saya pun kayaknya kalau mau nerangin kayaknya sia-sia.